Selamat siang, Pak Dolfus. Iya, sudah. Iya, Pak Dolfus, bagaimana pergerakan Ganjar Mahfud di Maumere, Flores? Saya sendiri tidak tergabung dalam satu kelompok, maksudnya kelompok pendukungnya Ganjar atau apa. Saya secara pribadi saja, tapi kalau misalnya konteksnya bukan cuma mau beres sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ikuti di pemberitaan berbagai macam media sosial apa segala macam, khusus untuk NTT ini, saya masih yakin bahwa apapun pasti Pak Ganjar Mahfud itu yang menang. Kenapa tidak ke pasangan lain saja, Pak Dolfus? Ke Prabowo Gibran atau ke Anies Mohaimin? Ya, dari apa yang saya tahu, yang saya mengerti, bahwa untuk Indonesia masa depan pasca Pak Jokowi ini memang hanya Ganjar Mahfud karena mereka ini dua pasangan yang sebenarnya sangat komplit lengkap lah untuk konteks kebutuhan Indonesia masa depan. Yang pertama misalnya soal kita bicara dalam memilih apapun itu kan selalu bicara tentang rekam jejak dan macam-macam. Itu salah satu patokan utama. Kalau misalnya melihat dari rekam jejaknya mereka, maka Pak Ganjar ini dan Pak Mahfud ini memang kita butuhkan hari ini. Contoh misalnya, dari sisi pengalaman mereka di pemerintahan. Lalu kita tahu Profesor Mahfud ini kan salah satu orang yang secara prinsip bahwa orangnya bersih, orang yang jujur, tidak neko-neko, dan berani. Tagline utama mereka ini kan berantas korupsi. Nah, persoalan paling besar bangsa ini sebenarnya persoalan korupsi itu. Jadi akar masalahnya di situ. Kalau misalnya kita membabat akar masalahnya, saya pikir sebagian dari persoalan di Republik hari ini yang kita hadapi ini, ya itu mungkin bisa teratasi. Ya. Kalau kita lihat perkembangan Sementara survei sekarang, kemungkinan besarnya akan terjadi dua putaran dan salah satunya adalah Prabowo. Ya, sedangkan antara Amin dengan Ganjar Mahfud masih tanda tanya. Bagaimana itu Bang kalau terjadi putaran kedua nanti? Katakan iya, Ganjar sekarang ini kan di lolos. di media ini kan apa namanya kencang sekali dengan bukan isu ini wacana opini yang dibentuk bahwa harus satu putaran karena eh, apa namanya ini kan wujud ketakutan lah dengan berbagai macam list. Kalau misal dua putaran, saya tetap berkeyakinan misalnya itu pasti misal kalau mengacu pada data survei ya. Kalau misal mengacu pada data survei bahwa kalau terjadi dua putaran itu pasti. Dan itu yang akan bertemu di putaran kedua itu adalah Pak Prabowo dan Ganjar Mahfud. Itu Jadi satu kalau misalnya kemungkinan. Anies dari berbagai macam kalkulasi, dukungan politik, hasil survei segala macam itu agak berat, agak jauh. Tapi tren sekarang Anies sudah melampaui Ganjar. Ada beberapa lembaga survei itu Ada CSIS, ya Ipsos dan lain-lain. survei terbaru kemarin saya lupa dari yang dirilis tanggal 15 Januari itu dari ya 15 itu menempatkan Ganjar Mahfud itu di atasnya Prabowo, di atasnya apa namanya Amin. Ya. Jadi saya masih tetap berkeyakinan bahwa untuk putaran kedua itu tetap kalau misalnya putaran kedua pasti dan itu akan bertemu di putaran kedua itu Ganjar Mahfud vs Prabowo Gibran. Karena Anies ini eh, kalau misalnya mau kita lihat sebaran pemilih masing-masing kandidat ini dengan karakteristik pemilih apa segala macam, memang Anies ini hanya tersebar di beberapa titik saja, dia tidak masif. Contoh misalnya kalau misalnya di kawasan timur Indonesia ini Anies ada suara tapi tetap sedikit. Sementara kalau misalnya di Pulau Jawa, kantong masanya Anies itu banyak DKI, Banten, Prabowo di Jawa Barat, sementara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja itu saya bilang bahwa itu memang itu menjadi salah satu pusat kekuatannya Ganjar Mahfud. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa Anies bisa masuk ke putaran kedua itu saya sendiri tidak tahu ya, karena ini perkembangan politik kita ini kan hari ini sangat dinamis.
Jadi kalau misalnya ada situasi yang luar biasa mungkin. Tapi kalau dengan situasi sekarang saya pikir agak berat untuk Anies untuk bisa lolos putaran kedua. Sekarang masih percaya dengan lembaga survei, Bang? Ya, Kalau saya dengan lembaga survei sudah tidak terlalu percaya juga dengan lembaga survei. ya betul. Artinya eh, fenomena terakhir-terakhir ini memang banyak orang mempertanyakan soal kredibilitas, soal integritas dari lembaga-lembaga survei. Maka sebenarnya kalau misalnya lembaga survei yang paling objektif sebenarnya, kita misal mengacu pada periode 2014-2019, itu ada satu lembaga survei dari Australia, Roy Morgan itu. Pada Pilpres 2019 itu kan apa eh, yang pertama mereka ini lembaga luar yang tidak punya kepentingan langsung dengan politik di Indonesia. Jadi survei yang melakukan itu objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Lalu kalau misalnya kita lihat validitasnya, tahun 2019 Roy Morgan Pak John, hasil survei 1 bulan sebelum Pilpres berlangsung itu Pak Jokowi pada saat itu 56,5%. Setelah hasilnya itu hasil akhir itu 55,5. Jadi kalau misalnya kalau untuk banding angka-angka survei, banding objektivitas survei ya salah satu rujukan yang bisa kita pakai adalah survei-survei dari lembaga independen di luar sana. Kalau di Indonesia ini sudah salah. ya, ini Pak John sudah datang. Selamat siang, Pak John. Kalau Pak Ganjar tidak ke putaran kedua, Bang, karena masih ada kemungkinan seperti itu. Kalau misalnya saya sampai pada bilang begini, kalau kalau pilpres ini katakan pilpres hari ini hanya ada dua pasang, misalnya Anies dengan Prabowo Gibran, saya masih dengan segala macam berat hati saya Masih kan? saya akan pilih Anies. Iya, tapi kan sebelumnya Bang Dolfus keluar dari Nasdem dan mengatakan Surya Paloh oportunis karena dia mengusung Anies Baswedan. Ya, ya artinya kan kita begini, kita ini kan memilih dalam situasi minus malum ya. Kita memilih yang buruknya lebih sedikit lah. Halo Pak John. Pak Dolfus. Iya, jadi kalau misal pertanyaannya kenapa kemudian harus misal memilih Anies misal ketika saya bilang begini, kita ini kan tidak sedang memilih malaikat, kita pilih manusia dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya. Kita memilih dalam situasi minus malum. Kalau dalam pertimbangan-pertimbangan minus malum ini, kita butuh orang yang jeleknya lebih sedikit lah. Untuk konteks Indonesia hari ini, kalau misalnya Pak Anies, Pak Ganjar Mahfud tidak ikut dalam kontestasi ini, maka mungkin dengan segala macam pertimbangan, saya pasti akan memilih Anies ketimbang memilih Pak Prabowo. Itu pertimbangannya soal rekam jejak, soal siapa mereka itu. Karena buat saya Prabowo ini tetap menakutkan. Dari beberapa kali debat ini kan terlihat bahwa orang ini sebenarnya tidak punya apa-apa selain dia punya ambisi untuk berkuasa semata. Jadi kita tidak bisa menyerahkan negara yang begini besar dengan penduduk yang begini besar terhadap orang yang hanya mengedepankan soal ambisi tanpa konsep, tanpa gagasan, tanpa ide apapun. Bahwa soal itu nanti terimplementasi atau tidak gagasan, visi misi segala macam itu nanti. Tapi sebagai publik ketika saya memilih produk, misalnya saya harus melihat dari luarnya kan harus kelihatan. Kalau ini hanya bagaimana sudah dengar? Bukan karena Pak Prabowo memilih Gibran sebagai wakil. bukan soal itu. Bukan soal Gibran, itu hal lain lah. Itu hal lain yang kemudian menguatkan keyakinan saya bahwa ini bukan baik. Mereka ini bukan pasangan yang cocok untuk memimpin Republik ini. Ya, silakan Pak John. Pak John, kita sudah diskusi dari ya, tadi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kita sudah dari. Oh iya Pak, silakan. Iya, diskusi dari tadi. Pak Dolfus sebagai pendukung Ganjar Mahfud di NTT dan punya keyakinan bahwa nanti Ganjar yang akan memenangkan baik satu putaran maupun dua putaran. Kalaupun terjadi dua putaran dan di sana tidak ada Ganjar Mahfud, bisa Anies dan Prabowo, maka Dolfus menyatakan ya pilihan terburuknya ke Anies.
Gimana nih Pak John dari Oh, Prabowo Gibran? oh ya, ya, pandangan itu memang saya sudah mendengar banyak seperti itu. Saya mencoba keluar dari kontestannya. Saya keluar dari Prabowo, saya keluar dari Anies, saya keluar dari Ganjar, mau berdiri di posisi sebagai pengamat tanpa ada kepentingan di antara tiga kontestan. Kalau saya melihatnya begini, tidak bisa disangkal karena sudah sekian lama ya semua informasi yang masuk meskipun orang tidak percaya survei ya, tapi paling tidak beberapa persennya masuk dan yang sekian persen itu kita bisa lihat bahwa dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu itu trennya selalu ada peningkatan persentase untuk Prabowo Gibran. Sementara di Anies dan di Ganjar itu lebih cenderung dia turun. Kalau naiknya naik sedikit. Untuk sementara ini kebanyakan nomor satu dan nomor tiga di bawah 30%. Nah kalau melihat kondisi seperti itu bisa diperkirakan bahwa Prabowo Gibran akan lolos di putaran pertama. Itu pertama. Kedua, kalau kita percaya berita-berita ada migrasi dari Ganjar ke Prabowo, terutama pasca debat capres yang ketiga ya, di mana pada waktu itu capres Ganjar dan Anies melontarkan penilaian yang tidak lulus kepada Menhan Prabowo kinerjanya. Ya dengan bahasa lain sebetulnya ya Anda tidak cocok dari capres, kami lebih pas dan lebih layak. Nah, terhadap reaksi itu berbagai macam reaksi setelahnya, terutama dari institusi TNI dan juga dari relawan-relawan. Saya lihat video di TikTok itu berseliweran. Ada yang menyatakan relawan ini dia migrasi ke Prabowo, ada lagi perkumpulan itu migrasi ke Prabowo. Sehingga saya melihat kondisi itu ada kemungkinan itu Prabowo menang. Ini kemungkinan yang ketiga. Ini poin yang ketiga ya. Saya belum melihat berita-berita di media sosial orang migrasi ke Ganjar atau migrasi ke Anies. Tidak terlihat. Sehingga saya keluar dari kontestan itu ketiganya tadi, lalu saya melihat bahwa jika kita percaya info-info itu, berita-berita itu, maka kans untuk lolos putaran pertama dan menang adalah Prabowo. Nah, itu kan kita lihat dari posisi itu. Nah, yang kita tidak tahu adalah underground, the information from the underground. Itu yang kita tidak tahu. Kita tidak bisa membaca itu. Mungkin nanti ada kejutan, tiba-tiba Ganjar dipilih rakyat banyak, tiba-tiba Anies dipilih rakyat banyak. Itu kan info-info itu seperti kita tidak tahu. Dan yang tahu persis itu adalah mereka-mereka yang berada di dalam pendukung, barisan pendukung, partai pendukung, pendukungnya Anies Baswedan. Dia mengatakan ya lolos, begitu pula Ganjar lolos. Demikian saya begitu ya, Pak Ari. Oke Pak John. Ya, Pak John kemarin Ya. mungkin tadi menyatakan berdiri di tengah. Ya, kemarin Pak John sebagai ketua ya, ketua relawan pada saat Gibran berkunjung ke Labuan Bajo. Kenapa merapat ke sana? Apa Ya, pertimbangannya? begini. Ya, saya begini. Kemanapun saya bergabung, saya bukan ketua ya, saya bagian dari tim itu. Tidak meninggalkan saya punya daya kritis. Bahkan saya mengkritik mereka, hanya itu kan tidak diekspos ke publik. Nah, saya kalau posisi kritik saya tetap jalan meskipun saya berada di situ. Jadi tidak berarti saya mendukung membabi buta dan mengabaikan semua yang lain. Bahkan saya apa namanya tuh
ya kebiasaan saya untuk mengkritisi, apalagi saya berada di situ ya kritikannya lebih tajam, yang mungkin tidak diekspos keluar ya, begitu. Jadi kalau saya ada bersama Gibran beberapa bulan lalu, bukan berarti saya membabi buta mengikuti ya. Saya juga melihat dan membaca. Dan setelah saya melihat secara objektif, mohon maaf ini sebatas info dari media sosial, saya melihat kans dari capres nomor 2 ini ya bisa masuk ini. Nah, itu Terkait saya begitu. migrasi, saya salah satu yang migrasi dari Prabowo, migrasi pindah ke tempat lain. Ke? Ya. Oh ya, itu perorangan. Iya, ya. Perorangan itu kita tidak bisa lacak. Yang saya lihat begini Pak Ari, kalau migrasi itu pernyataan suatu perkumpulan, satu komunitas, selalu mereka mengatakan itu lebih heboh ketimbang kalau satu-satu. Ya, katakanlah misalnya di tempat Ari, se-Kabupaten Manggarai Raya itu relawan migrasi ke Ganjar, itu baru heboh. Tapi kalau satu-satu dua orang ya, saya rasa boleh-boleh aja. Bagaimana Pak? Heboh. Kalau yang migrasi ke Anies saya bantah, karena saya migrasinya ke Anies. Katanya Pak John tidak ada yang migrasi ke Ganjar. Bagaimana Pak Dolfus? Iya, dalam setiap kontestasi politik fenomena pindah ke sana kemari itu biasa lah. Itu hal yang wajar. Itu sesuatu yang itu. Dan itu bukan menjadi ukuran bahwa itu nanti dengan otomatis menang. Proses untuk memenangkan para kontestan ini itu oleh banyak hal, banyak faktor ya. Kita lihat kalau misalnya acuan pada data survei 2019 itu dalam survei Prabowo itu selalu di atas Pak Jokowi. Sampai ketika setelah hari H pemilihan itu Prabowo sudah sujud syukur dengan yakin atas dasar survei itu, kemudian yakin bahwa dia sudah menang. Bahwa survei sebagai salah satu alat untuk mengacu, untuk melihat, untuk menakar peluang masing-masing caleg, masing-masing peserta, iya. Tapi saya mau keluar dari situ dulu. Saya mau keluar dari soal angka-angka itu. Saya mau keluar dari soal siapa yang akan menang, siapa pemimpin presiden. Prabowo, Ganjar, kalau misalnya saya bicara sebagai masyarakat ya minimal saya lah begitu. Sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat, maka kontestasi Pilpres 2024 ini tidak sekedar siapa yang akan jadi presiden. Tidak. Karena pada akhirnya mereka jadi presiden pun tidak mengubah banyak hidup saya sebagai petani misalnya. Tapi kontestasi 2024 ini ada hal yang kita pertaruhkan lebih besar. Itu apa? Itu soal masa depan negara ini, soal keberlangsungan demokrasi, soal berlangsungan penegakan hukum, soal hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa ini. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Saya kritis kita masing-masing. Kita kalau misalnya bicara bahwa dengan saya memilih ini karena saya punya pemahaman begini-begini, iya. Itu betul. Tapi kemudian kalau misalnya kita menganggap bahwa apa yang kita ini yang paling benar, itu juga saya tidak. Dengan saya mau bilang begini, Pilpres 2024 itu kalau ada yang bilang satu putaran, saya tidak yakin lah. Satu putaran itu kan sebenarnya opini yang dihembuskan keluar, karena memang ada semacam kekhawatiran bahwa kalau misalnya Pilpres terjadi 2 putaran, kemungkinan itu akan Prabowo akan kalah, kemungkinan. Misalnya seperti itu. Sehingga ini harus dihembuskan 2 putaran. Menyimpulkan bahwa ada peran tim Prabowo dalam survei-survei yang beredar ini untuk framing. Ya, survei itu kan metodologi ilmiah ya. Nah, tapi kita kan sama-sama saya pikir kita sepakat lah bahwa soal objektivitas lembaga-lembaga survei hari ini kan juga masih dipertanyakan. Karena apa? Setiap kontestan itu, mereka membutuhkan itu. Mereka membutuhkan itu untuk mendongkrak mereka. Karena mereka, kan ada juga yang mengatakan bahwa survei itu kan survei pesanan masing-masing kontestan ini. Kalau misalnya survei itu pesanan, maka objektivitas, validitas itu sudah diragukan. Maka tadi saya kasih contoh, 2019 itu, hasil survei itu, hampir semua lembaga survei memenangkan Prabowo. Tapi pada akhirnya fakta di lapangan berbicara lain. Nah, bahwa survei sebagai salah satu tolak ukur, alat kita untuk memotret, iya. Tapi saya sendiri tidak melihat itu sebagai sesuatu yang pasti.
Karena situasi di lapangan, di akar rumput, di masyarakat kita ini kan dinamis. Hari ini orang ini migrasi ke sini, besok dia bisa pindah ke sini. Gitu. Nah, saya berharap begini, orang-orang seperti kita ini dianggap sedikit mengerti, memahami situasi ini. Ya, mau jujur lah, kita jujur dengan apa kita. Kalau saya bicara, ada orang tanya, kenapa kau harus pilih Ganjar, pilih ini, tapi segala macam kepentingan apa? Saya bilang kepentingan saya, kepentingan yang lebih besar adalah soal bagaimana negara ini menjadi lebih baik lah. Soal demokrasi harus dijalankan dengan baik, soal hukum harus ditegakkan. Itu, dan kalau misalnya itu menjadi acuan, menjadi kebutuhan kita bersama, maka saya mengatakan bahwa paket nomor 3 ini yang lebih, ya memang yang kita butuhkan hari ini. Sementara yang lain, saya minta maaf, saya agak menakutkan, terutama paket 03, paket yang didukung oleh Pak John ini. Karena kita tahu lah latar belakang beliau, perjalanan beliau, proses sampai pada beliau ada hari ini. Kita bicara soal biaya segala macam, sudah berlanjut, sudah tidak akan mengubah apapun. Tapi daya rekam, daya ingat masyarakat ini kan tidak bisa lupa dalam jangka waktu dekat. Mereka akan mengingat terus itu, dan mereka akan mencatat itu. Mereka akan menentukan pilihannya pada saat di TPS. Jadi Pak John jangan dulu berharap bahwa ini harus satu putaran segala macam. Saya tidak yakin bahwa ini terjadi satu putaran. Ini harus 2 putaran. Langsung Pak John, kalau kami ya tenang-tenang saja. Ya, oke. Saya hormati pendapatnya Pak Adolfus, itu bagus itu. Terus saya bagus. Soal survei, ya memang patut kita boleh tidak percaya. Karena dari pengalaman masa lalu. Nah, pada masa lalu itu pertarungannya kan dengan Jokowi. Ya, apa namanya itu, periode kedua. Jadi itu pertarungannya di situ. Sehingga berbagai cara dan segala macam ya kita ikutilah berita-beritanya. Sekarang ini euforia terhadap Jokowi itu belum besar berkurang. Nah, dengan dia berada di kubu Prabowo dalam tanda kutip ya, itu terbawa juga ke sana. Kedua, saya melihat begini Pak Adolfus, kalau mau kita membaca negara ke depan ini bagaimana lebih baik, saya mengukurnya dari bagaimana hubungan dengan negara proksi, negara-negara yang berkepentingan dengan Indonesia. Kalau dilihat, itu Prabowo punya ketegasan untuk berada setara dengan negara-negara maju. Itu kuncinya di situ. Nah, kedua, kalau kita mau lihat, ini sedikit pribadi ya dari sisi iman ya Pak ya. Ini mohon maaf untuk yang lain ya. Jadi kita kok sepertinya tidak menghiraukan pertobatan seseorang. Jadi kalau kita melihat seseorang itu tegar dari awal sampai akhir dan begitu dia menjelang mati juga begitu, berarti kita tidak percaya adanya pertobatan dalam proses kehidupan seseorang. Nah, banyak orang melihat bahwa Prabowo ini sudah berubah. Dan yang kedua juga kalau dilihat, saya maunya begini Pak Adolfus. Jadi soal HAM itu, saya pinginnya kalau Ganjar atau Anies sekarang ini membuat pernyataan mengenai dugaan-dugaan dia bahwa di dalam otaknya Prabowo pelakunya, buat surat pernyataan sekarang bahwa kalau dia lolos jadi presiden dia mengadili Prabowo. Kalau itu berani dia buat, saya pikir tidak. Nah, dia tidak berani karena di berbagai diskusi juga kita melihat sejak Presiden SBY, Megawati, Gus Dur, Habibie, itu setelah Habibie itu ya juga tidak berbuat apa-apa juga terhadap Prabowo, sampai Jokowi juga tidak mengadili dia. Kalau umpamanya Ganjar dia menegakkan hukum dari sisi itu, betapa hebatnya dia. Berarti dia Ini Pak John, jauh lebih daripada presiden. Ya, jadi begini, ini kan banyak orang yang bilang begini bahwa kenapa dari dulu Prabowo sudah ganti presiden sekian tidak diadili begini. Jadi begini,
Kalau kita misal membaca sejarah proses pengadilan kejahatan HAM di dunia ini, itu memang sulit untuk diadili. Kenapa? Karena itu tuh kan bukan hanya ini kan tidak hanya berkaitan dengan satu individu, tapi ada sebuah kekuatan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tidak diadilinya Prabowo secara hukum itu tidak berarti bahwa kejahatannya itu tidak pernah terjadi. Jadi seperti itu. Jadi ini kita harus cara berpikirnya harus kita letakkan seperti itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan bicara tidak tentang personal orang bahwa misalnya Prabowo Ya, sudah bertobat segala macam. Saya tidak begitu. Itu berarti kita semacam mendegradasi kepemimpinan seorang pada ruang-ruang privat seperti itu. Itu menurut saya tidak juga pas. Gitu. Sekarang gini, pertanyaan saya satu saja untuk Pak John dan untuk para pendukungnya Prabowo Gibran. Karena jujur sampai saya diskusi banyak di Twitter, di media sosial itu saya diskusi banyak dengan teman-teman yang pro Prabowo itu. Saya belum mendapatkan satu jawab yang paling masuk akal. Kenapa Prabowo dianggap lebih baik dari yang lain? Misalnya. Kalau pertanyaan ke saya misalnya, kenapa Pak Prabowo bisa mendukung Ganjar Mahfud? Maka saya bisa cerita. Yang pertama soal latar belakang mereka. Yang pertama soal prestasi mereka masing-masing. Jadi itu. Nah kalau Prabowo ini mohon maaf saja dengan segala merasa hormat saya kepada beliau yang juga sudah berjasa untuk Republik ini. Kalau untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, saya pikir buat saya dan sebagian besar masyarakat ini belum bisa menerima beliau. Kenapa? Katakan kita tidak usah bicara lagi tentang masa lalu lah. Tapi dari proses debat beberapa kali ini kan langsung tertakar di situ. Langsung tertakar sini. Langsung tertakar bahwa kualitas kepemimpinannya Prabowo ini dibanding dengan Ganjar atau dengan Anies sekalipun, saya berpikir bahwa Pak Prabowo masih jauh lah begitu. Nah, publik itu kan melihat itu. Jadi soal latar belakang kayak katakan misalnya orang tua kita di kampung yang akses informasi terbatas, mereka tidak mengerti bahwa Pak Prabowo punya masa lalu begitu. Tapi apa yang ditampilkan di ruang publik selama ini itu menjadi catatan seperti itu. Mungkin Pak John supaya diskusi kita tidak ini, saya mau bertanya saja. Apa yang membuat Prabowo itu lebih baik dari yang lain? Bicara dalam konteks soal prestasi, soal rekam jejak. Karena itu yang belum saya dapatkan dari teman-teman di kubunya Prabowo. Saya jujur saja, saya punya banyak teman-teman yang sebelumnya itu sama-sama di mereka ini apa? Secara intelektual, secara macam-macam jauh di atas saya lah. Dan 2009 sama-sama menjadi pendukung fanatik Jokowi. Satu tujuannya mengalahkan Prabowo. Kenapa dianggap Prabowo adalah orang yang ini? Lalu kemudian hari ini berubah, orang-orang itu berubah untuk mendukung Prabowo. Mendukung orang yang sebelum-sebelumnya dilawan habis-habisan karena dianggap bahwa orang ini tidak pantas. Nah, jawaban itu yang saya mau dengar. Oke, silakan saudara. Apa buktinya Pak Prabowo itu lebih baik dari calon yang lain? Nah, itu bicaranya akan lama. Jadi kalau mau tanya bukti ya banyak. Nggak cukup waktunya Pak Dubus. Jadi saya mau lihat beginilah. Itu kan di Kemenham ya, itu ada peragaan internasional. Kemudian yang kedua ada sisi keberanian ya, berani nih Prabowo untuk menjalin secara diam-diam hubungan dengan negara yang selama ini juga merupakan dibatasi oleh dua capres yang lain itu, bahkan sepak bola olahraga aja ditentang. Itu membuat Prabowo dia tampil lebih baik karena waktu itu dia tidak bersuara. Berikutnya, dulu itu kan Megawati memuji-muji Prabowo tuh waktu dia angkat jadi capresnya, waktu itu apa namanya ya? Jadi cawapres. Megapro itu. Sudahlah, ini hal-hal begini, isu-isu HAM, mana lebih baik, itu semua muncul game-game politik istilahnya. Jadi menjelang pilpres dan lain sebagainya. Jadi kalau mau dilihat mana lebih baik, saya tadi sedikit mendengar dari Pak Dolfus itu, pilih pemimpin ini kan bukan optimum, ada minus malum, yang sedikit kurangnya. Nah, itu yang dipilih. Dan itu kan terserah pada rakyat, dia mau melihat yang mana. Nah, kalau saya sih melihat satu aja begini Pak Dolfo, saya hanya satu. Bukan cuma saya ya.
orang-orang yang mendukung Prabowo itu karena mereka melihat keberanian Prabowo untuk bersanding dengan negara-negara kuat yang lain. Kedua, dia mempunyai ketegasan dan dia berulang-ulang bahwa dia meneruskan program Jokowi. Itu. Dan Begini ketiga Pak Jon, yang dia poinnya saya betul sudah juga tangkap. mengikuti suara dari Bung Karno dan juga Jokowi sendiri bahwa sikap politik luar negeri Indonesia itu non-blok, tidak blok. Nah, dengan sikapnya Ganjar tempat dengan menolak kesebelasan dari Israel, itu sudah blok. Apalagi Anies, itu blok. Jadi sudah keluar dari sisi itu. Itu menurut saya Pak Adolfus. Ya. Saya tangkap begini. Jadi ini bukan soal berani tidak berani. Keberanian itu kan bukan soal saya misalnya tiba-tiba mendukung saya berani melawan ini berani saja. Keberaniannya tidak dalam konteks itu. Kalau misalnya keberanian menjadi alat ukur maka harus juga terlihat. Ya misalnya begini. Pasangan yang secara tegas-tegas menyatakan bahwa kami akan memerangi korupsi, koruptor akan kami penjarakan, dan itu bukan hanya sekedar retorika pada saat debat, dan itu mereka tunjukkan selagi mereka memimpin. Misalnya kita tahu Pak Ganjar Pranowo itu salah satu orang yang sampai hari ini selama dia di legislatif, selama dia di eksekutif 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah. Tagline utamanya apa? Mboten korupsi, jangan korupsi. Itu dia praktekkan. Pak Mahfud sendiri itu berani menyatakan bahwa siapapun yang korupsi akan saya libas. Jadi tidak sekedar pembicaraan diskusi pada saat mereka debat, tapi sejarah hidup kalau misalnya kita ikuti sejarah hidupnya dua orang ini kan apa yang mereka omong hari ini adalah apa yang mereka sudah lakukan. Jadi menakarnya itu dengan rekam jejak itu. Kalau misalnya soal keberanian, sekarang misalnya begini loh, pertanyaan saya sebagai masyarakat. Katakan misalnya Pak Prabowo berani mensejajarkan diri dan lain-lain. Ukurannya apa? Ukurannya apa? Tapi kalau misalnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mereka menyatakan bahwa kami, apa yang mereka lakukan itu kan sebenarnya wujud dari keberanian, wujud dari keinginan, wujud dari kemauan untuk bisa mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain misalnya. Karena akar persoalan kita itu adalah korupsi, Pak. Kalau korupsi, misalnya hari ini katakan masih ya kalau mereka bicara iya, tapi saya sebagai masyarakat, yang saya lihat bukan yang dia bicarakan hari ini, tapi apa yang sudah pernah dia lakukan, bagaimana dia pada masa lalu. Itu yang kita sebut sebagai rekam jejak. Nah, yang tadi yang Pak Jon sampaikan itu tidak hanya Pak Jon, banyak teman-teman saya kedua mengatakan. Tapi saya pikir itu bukan jawaban, bukan hal yang paling penting tadi di Indonesia itu konteks kita hari ini. Terima kasih Pak Dolfus atas penyampaiannya. Kita kasih waktu terakhir untuk Pak Jon karena ini singkat sekali Pak Jon, waktunya tinggal 1 menit ini. Di NTT menanggapi dari Pak Dolfus tadi, kita ini kan berbicara di NTT saja. Intinya di NTT masih ada Anies, masih ada tim Ganjar dan masih ada Prabowo. Tidak semuanya Prabowo. Silakan Pak Jon untuk menutup 30 detik saja Pak Jon sampai habis waktunya. Oh begitu ya. Oke. Begini Pak Dolfus, kalau argumen itu kan argumen debat ya. Saya bantah juga percuma. Saya argumen juga tuh nggak bakalan masuk. Ya udahlah. Yang Pak pikirkan demikian ya sudah. Itu menjadi alasan untuk memilih Ganjar. Oke. Terima kasih. Kalau saya melihat kita di NTT ini berapa sih suara kita ini sih? Kalau dipresentasikan ke jumlah suara nasional. Kita di sini 0,00191